Memasuki pekan keempat persidangan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, hakim memutuskan untuk menggabung persidangan dengan terdakwa Richard Eliezer, Kuatma'ruf, dan Ricky Rizal. Untuk mengulas perkembangan sidang, kami akan berbincang dengan pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Suparji Ahmad, dan nanti juga akan bergabung bersama kita kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Saya langsung ke Prof. Suparji terlebih dahulu. Prof. Suparji, menurut Anda perlukah ada penggabungan dari sidang dari 3 terdakwa yang salah satunya adalah justice collaborator? Prof. Suparji bisa mendengar saya? Bisa. Ya. 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 Pertama, tentunya penggabungan sidang ini merupakan putusan dari majelis hakim yang mestinya sudah mendapatkan persetujuan dari jaksa penuntut umum, dari terdakwa dan dari penasihat hukum. Ya. Artinya hakim tentunya akan minta pertimbangan para pihak di dalam persidangan tadi itu. Harus dihormati ya putusan itu. Namun demikian, memang ini agak ganjil ya, karena 3 terdakwa ini pada posisi yang berbeda, terutama ya Eliezer, karena yang bersangkutan berada dalam posisi sebagai justice collaborator. Sementara yang keduanya tidak dalam posisi itu, sehingga dikhawatirkan ini akan mengganggu ya konsistensi dari Eliezer ya sebagai justice collaborator ketika dia tidak berada dalam situasi yang steril ya, karena bertemu dengan terdakwa yang lain. Ini yang saya kira patut kemudian dikhawatirkan, karena konsistensi Eliezer itu akan sangat-sangat mempengaruhi proses persidangan dan hasil dari persidangan ini. Jangan sampai kemudian menimbulkan perubahan sikap dalam pengakuan, dalam keterangan berikutnya. Saya melihat bahwa pertimbangan penggabungan sidang ini lebih pada faktor ya, efisiensi dan efektivitas. Mengingat bahwa saksi-saksi yang dihadirkan ini itu juga akan bersaksi untuk ketiga terdakwa tadi itu. Maka kemudian ya perlu digabungkan dalam konteks para saksi yang dihadirkan pada hari ini. Jadi ini lebih pada pertimbangan prosedural ya. Namun sebetulnya yang lebih substansial adalah bagaimana menjaga konsistensi ya dari Eliezer dan tentunya kemudian dari terdakwa yang lain. Jangan sampai ya karena ada hubungan, karena ada pertemuan itu menyebabkan Eliezer berubah pikiran atau berubah sikap dan sebagainya. Maka ini adalah kekhawatiran yang kemudian harus diantisipasi. Karena kalau seandainya misalnya terjadi hal-hal yang dikhawatirkan tadi itu, jelas akan mempengaruhi satu putusan nanti itu. Karena yang diperiksa hakim, yang dinilai hakim adalah fakta-fakta persidangan nanti. Misalnya bagaimana Eliezer ketika bersaksi untuk Sambo, saksi untuk Ibu PC, dan kedua terdakwa yang lainnya tadi itu. Dan yang lebih menarik Mbak, kalau kita lihat komentar-komentar para netizen itu sebetulnya ini harus dijaga juga irama persidangan ini oleh majelis hakim, oleh jaksa, termasuk dengan penasihat hukum dan terdakwa. Ini sepertinya sudah membosankan gitu ya. Dianggap sebut sebagai drama Korea atau kemudian sinetron karena berbelit-belit gitu. Karena mungkin publik tidak begitu berusaha memahami urgensinya, misalnya diperiksa sopir ambulan, petugas swab dan sebagainya. Ini sebetulnya adalah juga memiliki urgensi kaitannya dengan sejauh mana kebenaran dari motif reaksi, motif karena adanya pelecehan seksual. Jadi ini
ini mungkin publik harus juga bisa memaklumi tentang skenario persidangan. Karena kaitannya dengan motif ini juga akan berpengaruh penilaian dari majelis hakim tentang pembunuhan berencana. Misalnya, seandainya motif ya pelecehan seksual itu adalah tidak terjadi, maka tentunya ini akan semakin memberatkan bagi yang mengaku terjadinya pelecehan seksual, karena lagi-lagi ini sebuah rekayasa misalnya, dan ini kemudian motifnya ternyata tidak terpenuhi karena menganggap motif terjadinya pembunuhan itu karena adanya sebuah reaksi. Jadi ini yang harus dipahami, mengapa seolah-olah berbelit-belit ya, padahal kan menurut pandangan publik ini sudah terang benderang ada pembunuhan berencana, tinggal vonis misalnya seperti itu. Tapi kan konteks hukum acaranya tidak seperti itu, Mbak, itu ya. Oke, karena itulah kemudian dasarnya sehingga hakim merasa perlu untuk menggabungkan sidang dengan kesaksian yang kurang lebih hampir sama begitu ya, Prof. Tapi kalau kemudian kita kembali ke soal bagaimana peran Richard Eliezer sebagai justice collaborator, hari ini dihadirkan bertiga, kemudian kalau kita memantau persidangan hari ini akhirnya dua terdakwa lain diminta untuk keluar sidang. Apakah memang ada terlihat bahwa nanti akan ada pengaruh terhadap konsistensi dari Richard Eliezer ini sebagai justice collaborator kalau begitu, Prof? Ya, saya kira memang hakim bisa mendeteksi ya potensi adanya inkonsistensi ke depan. Maka kemudian penggabungan itu pada saat-saat tertentu akhirnya dianulir lagi. Jadi ini mestinya sudah diperhitungkan majelis hakim ya, majelis hakim sebelumnya kapan bisa digabung, kapan kemudian harus dipisah. Tapi secara keseluruhan menurut saya memang agak riskan, agak rawan ketika ya ketiganya ini digabung ya. Karena tadi itu ada satu kondisi, ada satu situasi yang sangat paradoksal di antara ketiga terdakwa, terutama satu dengan duanya tadi itu, di mana yang satu sudah yang membuka tabir selama ini, yang membuka misteri selama ini, di mana semula adalah ada skenario terjadinya tembak menembak, tetapi dengan pengakuan Eliezer bahwa kemudian dialah yang menembak, maka terbukalah kepada publik fakta yang sebenarnya bahwa bukan tembak menembak, tetapi adalah tadinya penembakan. Nah, sekarang tinggal kemudian misteri-misteri lain yang harus dibuka. Misalnya misteri lainnya apa? Apakah ini berencana atau spontanitas? Nah, inilah proses pembuktian yang kemudian untuk mengungkap misteri tadi itu. Kemudian yang kedua, masih ada misteri juga yang masih sangat signifikan. Apakah ini reaksi ya karena adanya pelecehan seksual, atau kemudian ini adalah murni atau karena motif-motif yang lain gitu. Ini sebetulnya yang masih menjadi misteri yang kemudian perlu diungkap di dalam persidangan ini secara terang benderang. Sekiranya ini terjadi penggabungan, maka misteri ini memang akan sulit untuk terbuka secara konkret. Karena apa? Karena pasti ada hambatan-hambatan psikologis di antara ketiga terdakwa tadi itu. Jadi menurut saya ke depan hakim harus melihat ini secara komprehensif, secara antisipatif, kemungkinan akan terjadinya sebuah fakta yang tidak nyata di dalam persidangan akibat terjadinya penggabungan tadi itu. Mungkin memang akan memakan waktu yang lama, tetapi ketika kemudian ini adalah substantif ya, saya kira juga tidak akan masalah. Daripada kemudian bicara tentang efektivitas prosedural, tetapi ternyata itu adalah mencederai kebenaran yang berakibat pada mencederai rasa keadilan itu, Pak. Oke, kalau kemudian kita bicara efektivitas dan efisiensi begitu, Prof. Bagaimana sebenarnya aturan sidang dengan begitu banyak saksi ini? Apakah memang ada batasan-batasan tertentu bahwa persidangan itu harus berlangsung selama beberapa waktu? Ya, memang ada pedoman ya, ada pedoman yang harus kemudian menjadi kerangka acuan bagi majelis hakim ketika memeriksa perkara. Misalnya dalam kurun waktu ya 3 sampai 4 bulan seorang terdakwa itu sudah misalnya mendapatkan suatu putusan kan ini ya. Jadi
disitulah yang kemudian menjadi rentang waktu yang harus dipertimbangkan. Pada sisi yang lain juga perlu dipertimbangkan tentang masa penahanannya. Jangan sampai masa penahanan sudah habis, perkara belum diputuskan. Ini juga yang harus diperhitungkan oleh majelis hakim. Nah, pada sisi yang lain juga yang harus diperhitungkan adalah bagaimana hukum acara itu dilakukan dengan baik dan benar, dalam arti bahwa memang saksi itu dipanggil sebagaimana mestinya, dan kemudian dalam proses persidangan itu juga yang harus menjadi perhatian majelis hakim, dan ini juga menjadi suara netizen itu, seolah-olah saksi ini ditempatkan seperti terdakwa gitu ya. Ditanya, dicecar, digiring ya, kemudian dibantah. Mestinya kan tidak seperti itu gitu. Mestinya tidak seperti itu, Prof. Saksi seperti dia seperti terdakwa. Kan padahal mestinya tidak harus seperti itu. Yang penting adalah dia berhasil mengungkap fakta saja, jangan sampai kemudian didetik. Maka ini akan menjadi menarik seandainya misalnya apakah akan juga diperlakukan nanti ketika Sambo sama Ibu Pece menjadi saksi, apa juga akan dicecar seperti itu. Nah, ini kan harus ada perlakuan yang sama. Jadi ini adalah satu catatan penting bagaimana penasihat hukum, bagaimana kemudian jaksa bertanya kepada saksi, jangan sampai ada sebuah tekanan, ada sebuah pemaksaan, ada sebuah misalnya jebakan dalam keterangan-keterangan itu. Demikian pula juga majelis hakim akan ditunggu publik nanti. Apakah juga akan mau memperingatkan misalnya kedua nama tadi yang saya sebut, Ibu Pece atau kemudian Pak Freddy Sambo, ketika kemudian ada diduga bohong, apakah akan diperingatkan atau tidak? Ini saya kira salah satu ikatan yang harus diperhatikan, bagaimana ada perlakuan yang sama kepada para saksi gitu, Pak. Ya. Oke, dan itu akan menjadi tantangan hakim untuk membuktikan bahwa memang hakim berlaku sama terhadap terhadap siapapun yang ada dalam persidangan. Kalau kemudian kita kembali ke soal justice collaborator, Barada Eliezer ini sebagai justice collaborator, apakah kemudian kita kalau mengacu dalam persidangan-persidangan dengan justice collaborator sebelumnya, apakah memang ada perlakuan yang sama begitu ya, Prof? Dihadirkan dengan terdakwa-terdakwa lain yang memiliki kesaksian yang berbeda begitu, misalnya dengan seorang justice collaborator. Prof? Ya. Memang ini adalah satu persidangan ya, satu perkara yang luar biasa ya. Karena ini saya kira adalah sejarah baru ya. Bagaimana dalam satu peristiwa pidana ya, kemudian ada 5 terdakwa, terus kemudian berimplikasi ada 7 terdakwa karena ada peristiwa pidana yang lain, obstruction of justice. Sehingga kemudian ini ada keunikan, ada hal-hal yang spesifik dalam konteks persidangan ini dibandingkan dengan perkara-perkara sebelumnya. Pada sisi yang lain adalah juga adanya 1 terdakwa yang menjadi justice collaborator, sementara 4 terdakwa yang lain bukan, ya. Dan tentunya ini harus ada perlakuan khusus ya kepada Eliezer sebagai terdakwa JC tadi itu. Harus dijaga betul ya, harus dijaga betul tentang keselamatannya, ketenangannya, keamanannya, dan sebagainya. Sehingga apa yang disampaikan pada waktu BAP itu juga disampaikan ketika di dalam persidangan. Karena sekiranya apa yang disampaikan di dalam penyidikan pada waktu itu, tetapi kemudian berbeda ketika di dalam persidangan, maka itu akan memperumit hakim untuk mengambil satu putusan. Karena yang dinilai oleh hakim, apa yang terungkap di dalam persidangan, ini yang kita khawatirkan dan juga dikhawatirkan sebagian publik pada waktu-waktu yang lalu bahwa akan dicabut BAP-nya. Maka menurut saya ini yang harus betul-betul dijaga, jangan sampai ada keterangan yang berbeda dari Eliezer ketika penyidikan dan ketika di dalam persidangan. Oleh karenanya menjadi penting ya bagaimana LPSK betul-betul secara intensif ya mengawasinya supaya kemudian dia tidak lagi ada pikir untuk mencabut atau kemudian melakukan keterangan-keterangan yang berbeda dengan sebelumnya sehingga kemudian memperumit persoalan ini lagi. Jadi menurut saya memang harus ada
perlakuan khusus kepada saksi justice kolaborator ini. Karena yang bersangkutan adalah bekerja sama, berkolaborasi untuk kemudian menegakkan hukum, menegakkan keadilan. Dengan kata lain, bahwa dia adalah membantu jaksa, dia membantu hakim untuk menegakkan keadilan karena dia mau berkata secara jujur, berkata secara terang benderang, dan kemudian membantu tentang pengungkapan fakta ini yang sebenarnya. Oke, Prof, kalau kemudian kita mengikuti rangkaian persidangan, kalau menurut Prof Suparji sendiri, mungkinkah ada penambahan jumlah justice collaborator, Prof? Ya, saya kira kemungkinan itu rasanya kecil, ya, rasanya kecil, ya. Berharap pada siapa misalnya, Rizky Rizal, ya, atau kemudian Kuat Ma'ruf misalnya, atau kepada Ibu PC, atau kemudian pada Ferdy Sambo. Rasa-rasanya itu adalah kecil kemungkinan, ya, tentang yang bersangkutan mengambil peran sebagai justice kolaborator. Karena tentunya bahwa ini kan yang bersangkutan dianggap bukan sebagai pelaku utama, ya, karena pelaku utamanya dalam hal ini yang menembak adalah Eliezer karena dianggap seperti itu. Sementara, ya, Ma'ruf atau kemudian Rizky Rizal ini dalam konteks perkembangan sekarang pun masih mempertanyakan keberatan dia diminta pertanggungjawaban karena merasa kemudian yang bersangkutan itu tidak bersalah. Karena apa? Karena tidak melakukan penembakan, misalnya Rizky melakukan penolakan, ya, yang bersangkutan itu dianggap sebagai turut serta karena adanya rencana pembunuhan, tapi kemudian dia tidak membatalkan itu. Misalnya menyuruh Joshua untuk pergi atau yang lain sebagainya, cara-cara mengantisipasi mencegah terjadinya pembunuhan berencana. Demikian pula Ibu PC. Dalam konteks hal ini kan juga diambil perannya karena tahu adanya pembunuhan berencana, tapi kemudian mendiamkan. Dan kemudian diduga juga ini akibat dari cerita yang bersangkutan bahwa telah dianggap telah terjadi pelecehan seksual. Maka ini yang kemudian diminta pertanggungjawaban hukum. Nah, sedangkan misalnya Sambo sendiri itu kan dalam konteks yang menyuruh, dan yang kata-kata menyuruhnya bukan kata-kata menyuruh menembak, tapi kemudian hajar. Atau pada sisi yang lain juga mengatakan dia tidak melakukan penembakan, tetapi ada yang mengatakan melakukan penembakan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita mengkaji kemungkinan adanya JC dari 5 terdakwa tadi itu, saya kira itu akan kecil kemungkinan, dan tentunya hakim pun juga akan mempertimbangkan ini JC beneran atau kemudian JC yang sekedar untuk mencari selamat saja. Karena kan tentunya seseorang mengajukan menjadi JC itu tidak serta-merta akan disetujui oleh jaksa atau disetujui oleh majelis hakim. Karena akan mempertimbangkan sejauh mana kesungguhan dan keseriusan sebagai seorang JC. Sebetulnya tanpa ada JC pun, kalau memang yang bersangkutan kooperatif, majelis hakim itu akan memperhitungkan dalam hal memberikan keringanan hukuman. Karena urgensi dari JC selain berkolaborasi membantu penegakan hukum dan keadilan, ini juga akan membantu yang bersangkutan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Karena telah dianggap bekerja sama tadi itu, urgensinya antara lain seperti itu, Mbak. Oke, Prof Suparji, kalau tadi Anda katakan sebegitu pentingnya untuk menjaga konsistensi dari kesaksian justice collaborator, dalam hal ini Richard Eliezer. Bagaimana kemudian upaya yang bisa dilakukan untuk menolak misalnya penggabungan sidang untuk sidang-sidang selanjutnya kalau begitu, Prof? Ya, saya kira bisa dilakukan oleh penasihat hukum, ya, penasihat hukum atau kemudian terdakwa atau kemudian jaksa, ya. Maka ini adalah menarik kan sebetulnya inisiatornya dari siapa untuk kemudian penggabungan sidang 3 terdakwa tadi itu. Apakah dari majelis hakim ataukah kemudian dari jaksa penuntut umum. Nah, menurut saya kalau misalnya dari penasihat hukum memandang
bahwa ini akan menimbulkan kompleksitas atau kemudian inkonsistensi dari Eliezer ketika ada penggabungan, maka dapat mengajukan keberatan. Maka tadi saya di awal mengatakan bahwa ini ketika ada perubahan tentang metode persidangan, tentunya harus ada persetujuan para pihak ya. Tetapi ketika memang ada alasan-alasan yang rasional untuk kemudian menolak penggabungan tadi itu, menurut saya majelis hakim tentunya pun harus mengabulkan keberatan tadi itu. Jadi dalam hal ini menurut saya memang akan lebih produktif ya, dan kemudian lebih otentik nanti sekiranya itu 3 orang terdakwa tidak digabungkan. Karena apa? Tadi utamanya adalah untuk menjaga konsistensi Eliezer, dan kedua juga untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Yang perlu kemudian sebetulnya untuk didesain dalam rangka mencegah misalnya berbelit-belit persidangan, ini majelis hakim dapat membatasi pertanyaan-pertanyaan dari penasihat hukum dan kemudian dari jaksa penuntut umum. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tadi itu adalah betul-betul ya ada korelasi, betul-betul ada relevansi, dan betul-betul produktif terhadap pengungkapan perkara. Ini saya kira majelis hakim dapat membatasi pertanyaan-pertanyaan yang menekan, pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menuduh atau kemudian menyimpulkan. Tidak boleh seperti itu. Karena nanti kesimpulan adalah berada di dalam kewenangan majelis hakim yang dilakukan oleh para penasihat hukum, para jaksa penuntut umum adalah menanyakan dan mengungkap fakta. Tidak perlu kemudian secara mudah mengambil simplifikasi atau kemudian kesimpulan. Jadi kalau konteksnya efisiensi dan efektivitas bukan sekedar melalui penggabungan, tetapi bisa dilakukan dengan mendesain pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, yang lebih efisien, supaya akhirnya upaya untuk peradilan cepat itu bisa terrealisasi dengan baik gitu. Baiklah, kita akan pantau ke depannya bagaimana kemudian persidangan kasus pembunuhan dari Brigadir Yosua ini bisa berjalan secara cepat dan juga tepat begitu ya. Prof. Suparji, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam. Malam.